Shalom, selamat pagi saudaraku. Bagaimana kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa di akhir pekan ini. Mari kita semuanya berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima firman di pagi ini. Ya Tuhan, Tuhan telah menghentar kami sampai hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami mau mendengar firman yang disampaikan lewat renungan gembala. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pada pagi ini yaitu memang lidah tidak bertulang. Mazmur 62 ayat 5 berkata demikian. Sungguh mereka merancang untuk menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka yang suka berdusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Nah saudara, dikhianati oleh teman sendiri pasti sangat menyakitkan hati. Ketika mengetahui bahwa seorang teman yang sering kita jadikan tempat curhat mengumpat di belakang kita, misalnya, bisa jadi rasa sakitnya berlipat-lipat dibanding ketika kita mendengarnya dari seseorang yang tidak kita kenal, atau orang yang kita kenal tetapi jelas-jelas membenci kita. Bukankah kepada orang dekat kita menaruh harapan untuk dikasihi dan dimengerti? Nah saudara, Daud adalah pahlawan bagi Israel. Ia menjadi satu-satunya orang yang berani dan mampu mengalahkan Goliat raksasa Filistin, di mana ia merupakan tokoh yang sangat luar biasa. Si Goliat ini tidak ada yang mengalahkan, tetapi lihatlah, Daud berani menghadapinya. Malangnya, pencapaian Daud sejak peristiwa itu justru mendatangkan musuh baginya. Bukan musuh dari bangsa lain, melainkan orang-orang di sekitarnya yang ia percayai. Saul salah satunya. Ia tidak pernah berhenti mengejar Daud untuk membunuhnya. Padahal, bukankah Daud telah melakukan banyak hal baik bagi Saul? Betapa mengecewakan ketika orang yang dikasihi, dihormati, dan dianggap sebagai teman dekat, sahabat, bahkan keluarga, ternyata menyimpan kebencian secara diam-diam. Bukankah kehadiran mereka semestinya menjadi penolong di saat kita terpuruk? Luar biasa jika Daud tetap menghormati Saul, bukan malah membenci atau mencari kesempatan untuk membalas dendam. Hal ini terjadi karena Daud senantiasa menyediakan diri untuk taat kepada Tuhan. Ia mempercayakan hidupnya kepadanya dan menjadikannya sumber pertolongan utama. Tidak heran jika pertolongan Tuhan begitu nyata atas Daud. Bukankah dia tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang bersandar kepadanya? Nah saudara, memang banyak orang-orang di sekeliling kita yang mereka kelihatannya baik dengan kita, bersahabat dengan kita, peduli dengan kita, sehingga kita jadikan tempat untuk curhat. Tetapi di belakang di sana, dia berbuat sepertinya tidak lagi kenal sama kita. Dia mengutuki kita, dia menjelek-jelekan kita. Hal itu sangat menyakitkan hati kita. Tetapi bagaimanapun juga saudara, firman Tuhan mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah dengan kebaikan dan kasih. Itu firman tidak ada tandingannya saudara-saudara. Dari pelbagai ajaran-ajaran secara etika, tidak ada yang melebihi hebatnya etika dan kualitasnya daripada firman Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mestinya betul-betul
bisa dipertanggungjawabkan antara hati dan perkataannya. Hingga jangan sampai terjadi ada pepatah, memang lidah tak bertulang. Jangan sampai itu terjadi. Sebab kalau itu terjadi, apa artinya kita sebagai orang percaya? Gak ada artinya apa-apa. Itu sebabnya mari kita sadar dan senantiasa mau taat kepada Tuhan. Sebagai contohnya, Daud sudah saudara dengar, mari kita teladani dia. Amin. Saya tutup dengan kalimat ini saudara. Mengandalkan manusia, ada kalanya kita kecewa. Mengandalkan Tuhan, kita temukan sukacita yang tak terduga. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi pengajaran kepada kami. Firman Tuhan merupakan tingkatan etika kelas tinggi, tidak ada tandingannya. Itu sebabnya ajar kami menurut, mentaati, melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami mendapatkan pencerahan yang baru. Ajar kami menjadi seperti Daud, bahkan menjadi seperti Tuhan Yesus sendiri. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih. Biarlah persahabatan kami dengan setiap orang yang bersahabat dengan kami. Kami benar-benar membawa terang ilahi yang menerangi kegelapan jalan setiap orang yang masih belum kenal kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, pimpin dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.